Perkenalkan, nama saya Aldo Praeson Marujan Sinaga dari UPBJJ Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum 1 dari mata kuliah Administrasi Server. Oke, langsung saja. Di sini pada soal yang pertama, login dan persiapan ya. Login ke dalam sistem CentOS dan menggunakan akses root. Di sini saya sudah login ya ke sistem CentOS, cuman di sini saya tidak menggunakan akses root, melainkan menggunakan akses account ya. Jadi di sini kita ganti terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat root. Di sini saya menggunakan akses root. Soal berikutnya, pembuatan user baru. Di sini kita disuruh membuat dua user, yang dimana user pertama itu nama lengkapnya nama mahasiswa dan username-nya itu nih mahasiswa. Untuk user yang kedua, nama lengkapnya user test dan username-nya user test. Untuk kedua password user tersebut itu bisa disesuaikan ya. Oke, untuk user pertama sudah berhasil kita buat. Sekarang kita buat user keduanya. Oke, user keduanya juga sudah berhasil. Sekarang kita buat password untuk kedua user tersebut ya. Oke, password untuk user pertama sudah berhasil. Sekarang kita buat password untuk user kedua, yaitu user test. Password untuk user kedua, yaitu user test juga sudah berhasil kita buat. Sekarang kita lihat ke soal berikutnya. Oke, setelah membuat user, kita disuruh menampilkan isi file ya, dengan perintah set slash etc slash passwd. Oke. Oke, bisa terlihat isi filenya seperti ini. Jadi di sini terdapat dua user ya, yaitu nim 0515495537 dan user test. Yang dimana kedua user tadi itu baru kita buat ya. Oke, sekarang kita clear terlebih dahulu supaya terlihat lebih ringkas ya. Oke, kita lihat kembali soal berikutnya. Pengelolaan grup dan hak akses. Kita disuruh memasukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root. Misalnya Will. Oke, kita buat. Oke, sudah berhasil kita buat. Kemudian kita disuruh logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Oke, logout dari sesi root ya. Ini kan akses root ya, kita exit aja dulu. Baru kita login kembali sebagai user mahasiswa, username ya. Oke, sudah login ya. Kita sudah login
sebagai username, user mahasiswa ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ganti password username mahasiswa dengan password baru. Oke, ini kita suruh ganti passwordnya dengan password baru ya, berarti passwd. Nah, kita disuruh meminta memasukkan password lama. Oke, baru kita masukkan password barunya. Oke, untuk penggantian password pada username sudah berhasil kita buat ya. Baru disuruh logout ya, login kembali menggunakan password tersebut. Oke, kita logout, kita exit saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita login kembali. Oke, kita masukkan password yang baru ya. Oke, sudah berhasil. Baru kita disuruh jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login, yaitu dengan perintah last dan who. Oke. Nah, ini aktivitas loginnya ya. Bisa terlihat. Sekarang kita coba dengan who. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, tadi kita menggunakan perintah last ya. Jadi di sini ketahuan ya, ada pergantian password ya di sini. Ada pergantian password, logout, dan login ya. Kita clear terlebih dahulu. Kita lihat soal kembali. Oke. Di sini kita disuruh membuat konfigurasi DNS resolver ya. Dengan menggunakan teknik sudo di mana kata perintahnya adalah file etc resolve.conf, di mana di sini sebenarnya kita disuruh menambahkan konfigurasi DNS berikut ya. Oke, kita buat. Oke, di sini kita suruh menambahkan konfigurasi DNS. Kita tambahkan saja ya. Coba kita kembali apakah benar. Oke, benar. Sekarang kita Oke. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Setelah menambahkan konfigurasi DNS, kita disuruh menguji konfigurasi dengan perintah dit www.ut.ac.id atau dikgoogle.com ya, atau bisa pakai nsloop. Kita pilih salah satu aja. Dik www.ut.ac.id.
Kita coba dengan di google.com ya. Hasilnya di sini connection timeout, nah server code di reset. Sekarang kita coba menggunakan NSLOOKUP. Google.com. Terasa koneksinya juga sama ya, timeout. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, hasil berikutnya, soal berikutnya itu pengelolaan user test. Jadi kita itu masih dalam sesi username ya. Lalu kita melakukan perubahan password untuk user test ya. Oke. Di sini kita masih dalam username. Kita melakukan di sini perubahan pada user test. Oke, kita coba dulu sudo passwd. Oke, kita suruh mengubahnya ya. Changing password for user test, password barunya itu kita bikin oke, kita sudah berhasil mengubah passwordnya. Soal berikutnya kita disuruh menghapus user test dari sistem ya. Oke, menghapus user test dari sistem berarti oke, sudah berhasil kita hapus. Sekarang kita disuruh menampilkan kembali isi file untuk memastikan bahwa user test tersebut telah terhapus ya. Oke, kita kembali. Nah, kita bisa lihat di sini hanya terdapat satu user, yaitu username. User tersebut tidak ada lagi di dalam aktivasi login ya, artinya sudah terhapus. Sekarang kita clear. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada kesalahan, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih.